Kabar bahwasannya bantuan sosial seperti PKH dan BPNT itu cair di tanggal 20 Juli sudah sangat beredar luas. Memang itu juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, tetapi apakah itu memang cair ataupun masuk ke KKS ataupun ke ATM? Pada saat ini banyak yang sudah bertanya informasi bahwasanya pencairan bantuan sosial itu tanggal 20. Dilakukan pengecekan di ATM, ternyata saldonya masih nol. Apakah informasi itu tidak benar? Apa yang melatar belakangi informasi itu disampaikan ataupun informasi itu beredar? Saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para teman sosial yang ada di seluruh Indonesia? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan aktivitasnya. Pencairan bantuan sosial saat ini sudah sangat dinanti oleh para keluarga penerima manfaat di Indonesia, baik itu PKH maupun BPNT. Informasi sudah sangat beredar luas di media sosial, baik itu informasi yang didapatkan oleh para KPM di akun-akun media sosial resmi dari pemerintah maupun di akun-akun media sosial yang disampaikan oleh para konten kreator melalui channel YouTube ataupun melalui Facebook. Apakah itu memang benar? Banyak yang pada saat ini mengalami kekecewaan dan bahkan kebingungan. Katanya pencairan bantuan sosial itu sudah dimulai tanggal 20 Juli. Kenapa di ATM itu saldonya masih nol? Apakah informasi itu tidak benar? Ya, sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, informasinya lebih jelas, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi akurat, dan informasi terpercaya lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Informasi yang beredar bahwasanya pencairan bantuan sosial itu tanggal 20 Juli, saya melihat itu memang informasi yang memang benar. Kenapa? Karena itu artinya adalah pencairan itu dimulai di tanggal 20 Juli. Kenapa ATM itu masih nol? Kenapa setelah dilakukan pengecekan tidak ada saldonya? Ya. Dan pada kali ini melalui konten saya ini, saya akan menjelaskan apa itu informasi yang menyatakan tanggal 20 Juli dimulai pencairan. Ya, para pemirsa, saya menyampaikan ini agar para keluarga penerima manfaat dan para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia tidak mengalami kekecewaan atau tidak mengalami gagal paham terhadap informasi yang disampaikan. Dalam beberapa waktu ini, dalam beberapa hari ini, banyak KPM yang sudah berlomba-lomba bahkan melakukan pengecekan, tetapi saldonya masih nol, dan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pendamping, kepada dinas sosial, dan juga kepada aparat desa ataupun aparat kelurahan. Kenapa tidak ada saldonya? Apakah kami sudah tidak dapat lagi? Apalagi pada saat ini untuk yang namanya desil para KPM sudah mengalami perubahan. Karena memang setiap 3 bulan sekali atau per triwulan itu Badan Pusat Statistik yang melakukan pengelolaan data untuk DTSN melakukan pemutakhiran, sehingga ada KPM yang mengalami kenaikan desil dan juga ada KPM yang mengalami penurunan desil. Nah, di tengah-tengah kekhawatiran tersebut, pada saat ini para KPM yang merasa itu masih layak mendapatkan bantuan sosial merasa bahwasanya hal tersebut yang disampaikan itu sangat merugikan. Merugikan dalam segi apa? Kalau saya melihat, karena pada saat ini semua merasa berhak, karena memang tingkat kesulitan dari para KPM ataupun para masyarakat ini memang berbeda-beda. Ya, pastinya dengan adanya pemutakhiran desil, sudah adanya perubahan desil, ada yang naik, ada yang turun, itu adalah upaya untuk membuat bantuan sosial itu lebih tepat sasaran. Tetapi pastinya ada juga KPM yang merasa desilnya itu tidak sesuai dengan kondisinya, dengan keadaannya. Kenapa dia menjadi desilnya naik, sehingga menyebabkan bantuan sosialnya nantinya akan tidak mendapatkan lagi. Nah, hal tersebut adalah
hasil dari pengelolaan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, dan pastinya Badan Pusat Statistik itu melakukan pengelolaan data itu melalui mekanisme-mekanisme dan melalui kondisi-kondisi yang didapatkan datanya yang ada di kondisi masyarakat ataupun yang ada di lapangan. Ya, pada kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya pencairan tanggal 20 Juli. Ya, apakah informasi itu tidak benar? Ya, perlu saya sampaikan dan perlu saya jelaskan bahwasanya yang dimaksud dari pencairan bantuan sosial itu tanggal 20 Juli adalah dimulainya proses pencairan tanggal 20 Juli. Ya, dalam hal ini Kementerian Sosial setelah mendapatkan pemutahiran data desil yang terbaru itu mulai melakukan penarikan data mana KPM-KPM yang sudah ataupun masih layak mendapatkan bantuan sosial. Yang pertama dilihat dari desilnya terbaru di triwulan ketiga ini. Jadi jika ada yang desilnya itu mengalami kenaikan ataupun seperti menjadi desil 5 itu ataupun desil 6 itu kemungkinan ataupun tidak mendapatkan bantuan sosial lagi. Karena untuk penerima PKH maupun BPNT itu desil 1 sampai dengan desil 4. Jadi artinya yang pencairan bantuan sosial itu dimulai di tanggal 20 Juli, bukan artinya di tanggal 20 Juli ataupun di tanggal 21 ataupun di tanggal 22 itu sudah masuk ke KKS ataupun ke ATM-nya. Itu adalah proses dimulainya pencairan. Dilihatlah mana KPM-KPM yang desilnya itu masih layak kategori sesuai dengan kriteria desil 1 sampai dengan desil 4, tidak ada permasalahan data, dan nantinya akan dilihat juga apakah KPM-KPM tersebut itu memang masih layak, tidak ada terindikasi terlibat dengan yang namanya judi online, tidak ada temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Itulah nanti yang akan dilakukan proses verifikasi rekening. Di aplikasi SISNG saat ini sudah tertera periode untuk periode Juli, Agustus, September, tetapi belum terlihat yang namanya mana KPM-KPM yang proses verifikasi rekening. Tetapi pastinya itu dalam waktu dekat akan terlihatlah mana KPM-KPM yang dilakukan proses verifikasi rekening untuk melihat apakah data Himbara KPM itu sesuai dengan data administrasi kependudukannya yang tertera di aplikasi SISNG. Setelah proses verifikasi rekening itu berjalan dan ada KPM yang sudah selesai dan tidak ada masalah, keterangan berhasil cek rekening, dilanjutkan dengan sudah SPM, dilanjutkan dengan yang namanya sudah SI, dan terakhir itu ada tertera keterangan sudah salur. Kalau sudah salur itu sudah masuklah pasti ke dalam ATM ataupun ke dalam KKS KPM. Jadi di tanggal 20 Juli itu adalah proses dimulainya, bukan sudah masuk ke ATM-nya. Jadi saya perlu menyampaikan ini pencerahan informasi bagi para KPM dan para masyarakat maupun para pemirsa agar tidak ada lagi yang mengalami kekecewaan, yang mengalami gagal paham ataupun mengalami hal-hal yang mungkin itu menyebabkan tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Jika memang nantinya setelah dilakukan pengecekan karena desil sekarang itu sudah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang dilakukan ataupun yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik pemutakhirannya, desil 1 masih desil 4, tidak ada permasalahan yang lain, itu pasti akan mendapatkannya. Kapan kira-kira itu akan cair? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ditunggu-tunggu jawaban yang pasti oleh para pemirsa maupun para KPM. Informasi pada saat ini pastinya itu banyak yang membingungkan yang disampaikan melalui media sosial karena saat ini sudah sangat berseliweran sekali informasi-informasi tentang pencairan PKH maupun BPNT triwulan ketiga setelah adanya informasi dicairkan tanggal 20 Juli tahun 2026 ini. Ya, kalau melihat proses-proses yang berjalan di periode-periode sebelumnya, paling tidak pada saat ini ini sudah mendekati akhir bulan Juli, paling tidak itu kemungkinan besar itu akan terlihatlah di bulan Agustus ataupun nanti akan cairlah di bulan Agustus. Itu kemungkinan juga akan bisa cair di bulan-bulan ataupun di minggu-minggu kedua di bulan Agustus. Itu estimasi kalau melihat dari perkiraan-perkiraan sesuai dengan periode-periode sebelumnya. Dan
pada saat ini tidak ada yang bisa memastikan kapan itu benar-benar cair, kecuali Himbara ataupun Kemensos sendiri, karena Kementerian Sosial pastinya itu sudah pastinya melakukan mekanisme-mekanisme ataupun tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan aturan. Ya, kalau estimasi perkiraan pencairan itu di minggu-minggu kedua di bulan Agustus. Ya, para KPM, semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan tidak ada lagi yang mengalami kebingungan, kebimbangan ataupun kegagalpahaman ataupun mendapatkan informasi yang tidak utuh sehingga menimbulkan kekecewaan yang berlarut-larut, kekecewaan yang mendalam, karena pastinya pada saat ini para KPM itu membutuhkan biaya-biaya untuk kebutuhan anak sekolahnya, untuk kebutuhan sembakonya, karena pastinya KPM-KPM yang memang benar-benar layak mendapatkannya sangat berharap dengan adanya bantuan sosial ini terbantu tingkat perekonomiannya, memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ya, poinnya hari ini saya sampaikan, tanggal 20 Juli itu adalah proses dimulainya pencairan, bukan tanggal 20 Juli itu masuk ke ATM-nya. Ya, para pemirsa, informasi ini saya sampaikan semoga bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.